Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian, santri Kutab Awal 2A? Pada hari ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memelihara kita dengan sebaik-baiknya, yang masih memenuhi kebutuhan hidup kita, dan juga yang masih memanjangkan umur kita hingga detik ini, sehingga kita bisa bermajelis ilmu kembali. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendidik umatnya sehingga dia patut menjadi contoh bagi umat manusia lainnya. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan mulai belajar kembali. Semoga saat melihat video ini kalian juga sudah berniat menuntut ilmu lillahi ta'ala. Belajar bukan karena siapa-siapa, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sudah berwudu, duduk tenang, dan juga sudah berdoa. Baik, kalau begitu kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sungai, yaitu nikmat Allah yang Allah ciptakan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, di akhirat itu adanya di surga. Nah,
Baik, sebelum Ustazah berpanjang lebar menjelaskan, Ustazah akan membacakan lagi ayat yang kita bahas kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sungai, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kesuksesan yang besar. Seperti yang Ustazah jelaskan kemarin sedikit, bahwa bila kita ingin menikmati sungai di surga, yaitu kita harus beriman dan beramal salih. Karena yang bisa menikmati sungai-sungai yang ada di surga hanya orang beriman dan yang beramal salih. Nah, iman itu, anak-anak, adalah keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah yang patut disembah. Iman kepada Allah bahwa hanya Allah yang patut disembah, dan beriman bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Jadi di setiap kaum Allah selalu mengutus seorang nabi untuk membimbing mereka untuk tidak mensekutukan Allah, untuk tetap menyembah Allah. Dan kemudian beriman bahwa kiamat itu pasti terjadi. Keyakinan-keyakinan tersebut harus benar-benar tertanam dari lubuk hati kita. Harus benar-benar ada di hati kita. Kemudian beramal soleh. Nah, beramal soleh ini misalnya adalah umumnya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Secara umumnya begitu. Nah, contohnya seperti apa? Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka kita sholat. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk puasa, maka kita mentaati perintah Allah dan kita berpuasa. Kemudian zakat misalnya, nah kita mentaati perintah Allah yaitu dengan mengeluarkan zakat. Nah, kemudian menjauhi yang dilarang. Allah melarang kita untuk menyembah selain Allah. Nah, maka kita juga tidak menyembah kepada selain Allah. Nah, terus Allah melarang kita untuk berbuat buruk kepada saudara kita atau orang tua kita atau siapapun. Melarang berbuat buruk, maka kita juga menjauhi perbuatan buruk itu karena kita mentaati apa yang Allah perintahkan. Kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya beramal sholih itu selain yang Ustazah sebutkan tadi tentang ibadah-ibadah, nah itu misalnya belajar. Nah, belajar ini termasuk amal sholih. Maka kalau misalnya belajarnya sungguh-sungguh, maka belajar ini akan dicatat sebagai amal sholih. Nah, terus misalnya lagi membantu Umi atau membantu Abi. Nah, saat kita bersungguh-sungguh membantu Umi atau membantu Abi, maka itu juga akan dicatat sebagai amal sholih. Nah, anak-anakku sekalian, di dunia ini kita Allah perintahkan kita untuk beriman dan beramal sholih. Nah, balasannya adalah nanti kita tidak mengharapkan balasannya di dunia, tapi balasannya ada di surga, yaitu
Allah berfirman, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi sungai-sungai yang ada di surga adalah balasan orang yang beriman dan beramal solih. Nah, seperti yang tadi Ustazah sebutkan, orang yang beriman yang mempunyai keyakinan yang kuat bahwa yang layak disembah hanyalah Allah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian dan mereka beramal solih. Nah, contoh-contoh amal solih adalah yang tadi Ustazah sebutkan di antaranya. Nah, jadi balasan mereka adalah surga. Nah, Allah berfirman bahwa balasannya itu adalah surga. Nah, surga itu tidak akan bisa kita nikmati saat kita masih berada di dunia. Jadi beramal solih, beriman dan beramal solih dengan mengharap ridha Allah. Karena kalau kita mendapatkan ridha Allah, pasti kita akan mendapatkan surga. Nah, kemudian dalikal fauzul kabir. Nah, jadi kesuksesan yang besar. Nah, kesuksesan yang besar itu adalah saat kita nanti bisa masuk surga, saat kita nanti bisa menikmati surga yang Allah janjikan kepada kita saat kita berada di dunia. Jadi kesuksesan yang kita lihat di dunia, misalnya kita melihat seseorang dengan harta yang melimpah, hidup yang nyaman. Nah, itu adalah bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Itu hanya nikmat Allah yang Allah lebihkan bagi hambanya di dunia. Jadi kesuksesan itu, anak-anakku, tidak bisa dilihat atau tidak bisa kita nilai saat kita berada di dunia. Kesuksesan itu kita bisa menilainya saat kita nanti sudah berada di surga. Nah, jadi semua orang yang nantinya masuk surga itu adalah orang yang sukses. Sebelum kita tutup majelis ini, Ustazah akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu Allah menciptakan sungai-sungai di surga beserta kenikmatan lainnya di surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal solih. Dan jika kita ingin menikmati kenikmatan yang Allah siapkan bagi kita di surga, yaitu kita harus beramal, kita harus beriman dan beramal solih. Tidak ada cara lain, karena kita berharap ridha Allah. Nah, ridha Allah bisa didapat dengan cara kita beriman dan beramal solih. Kalau kita mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan surganya. Nah, kemudian kesuksesan yang ada di dunia ini adalah hanya nikmat Allah yang Allah lebihkan pada yang Allah lebihkan bagi sebagian makhluknya. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah saat orang-orang yang beriman berhasil masuk surga. Baik, anak-anakku sekalian, semoga Allah memberkahi apa yang kita usahakan, Allah memberkahi apa yang Ustazah ajarkan, dan Allah memberkahi apa yang kalian pahami. Dan hari ini Ustazah akan menunggu hafalan kalian, rekaman hafalan kalian
Semoga Allah mudahkan dan Allah lekatkan iman pada hati-hati kita, dan Allah kuatkan jiwa dan raga kita untuk beramal salih. Baik, kita berdoa dulu, kemudian kita tutup dengan kafaratul majelis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.